warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Jemaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pengkajian tentang fikih haji. Fikih haji dan umrah. Sudah kita bicarakan sedikit kemarin tentang rukun haji dan umrah. Adapun rukun haji yang pertama ihram, yang kedua wukuf di Arafah, yang berikutnya tawaf dan sa'i dan halq. Kemudian disyaratkan tertib antara ihram dan wukuf. Artinya ihram wukuf tidak boleh mendahului ihram. Jadi ihram yang paling pertama, kemudian setelah itu wukuf. Adapun tawaf dan sa'i dan halq itu tidak disyaratkan harus tertib. Tidak disyaratkan harus tertib. Cuma sa'i dan tawaf itu betul. Sa'i dan tawaf. Nah, di situ sa'i dilakukan harus setelah tawaf. Ini tawaf yang dimaksud boleh dilakukan setelah tawaf ifadah, itu tawaf rukun. Boleh juga dilakukan setelah tawaf qudum. Tawaf qudum itu tawaf sunnah ketika kita memasuki Masjidil Haram. Jadi kalau misalkan dari Indonesia kita berangkat masuk ke Makkah, ini haji ifrad ceritanya, masuk ke Makkah, saat itu kita langsung tawaf qudum di awal itu. Pertama ihram di miqat sudah masuk ke Masjidil Haram, tawaf 7 kali, itu tawaf sunnah. Tawaf sebagai bentuk penghormatan untuk Masjidil Haram. Setelah tawaf qudum kita langsung melakukan sa'i boleh, walaupun belum wukuf. Karena syarat sa'i dilakukan setelah tawaf. Walaupun tawaf yang dimaksud boleh setelah tawaf rukun nanti, boleh juga dilakukan setelah tawaf qudum. Tawaf rukun itu tawaf rukun haji yang dilakukan setelah wukuf di Arafah. Kemudian adapun rukun umrah itu seperti ma'ruf 4 tanpa wukuf di Arafah. Yang pertama ihram di miqat, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, dan terakhir al-halq. Cuman untuk pada umrah disyaratkan harus tertib pada seluruh rukunnya. Ihram pertama, tawaf kedua, sa'i ketiga, halq keempat. Nah, itu harus tertib. Al-halq yang dimaksud mencukur rambut, boleh juga digunting rambut, boleh. Adapun yang terakhir pertanyaan Pak Haji kemarin tentang lempar jamarah. Mungkin saya sedikit keliru kemarin. Ketentuannya pada awalnya Arafah. Setelah Arafah pada malamnya berangkat ke Muzdalifah. Malamnya berangkat ke Muzdalifah. Dari Muzdalifah antar wukuf di Muzdalifah. Ini semua wukuf di Muzdalifah juga wajib haji, bukan rukun. Apabila tidak dilakukan sah haji, cuman harus bayar dam. Begitu juga wukuf di Arafah, itu salah satu kewajiban pada ketika wukuf, harus bisa merasakan siang dan malam. Artinya harus bisa merasakan siang hari Arafah dan bisa merasakan malam ke-10 di Arafah. Misalkan kita berangkat habis asar, jangan keluar dulu kecuali setelah maghrib. Kalau udah maghrib silahkan keluar. Nah, itu enggak wajib dah. Tapi kalau misalkan kita berangkat jam 2 siang, masuk waktu wukuf nanti disebutkan ketika zuhur. Nah, dari zuhur itu wukuf waktunya sampai subuh besok. Itu waktu wukufnya Arafah. Kalau misalkan kita jam 3 ba'da asar kita wukuf, kemudian langsung balik sebelum maghrib. Nah, di situ wajib bayar dam.
wajib bayar dam. Kecuali nanti malam balik lagi. Jadi sebelum ba'da asar kita wukuf sebentar 5 menit 10 menit, kemudian berpulang. Nanti tengah malam jam 10 malam, jam 9 malam kita balik lagi wukuf. Nah, di situ enggak wajibkan, tidak diwajibkan dam. Kemudian setelah wukuf baru setelah wukuf tengah malam berangkat ke Muzdalifah. Setelah Muzdalifah di situ disebutkan terngambil apa sih namanya batu kecil untuk berangkat ke Mina. Berangkat ke Mina. Ini bukan yang mabit, ini cuma berangkat untuk lempar jamarah. Jamarah kubra namanya. Di situ lempar jamarah ini juga hukumnya wajib haji, bukan rukun. Bukan rukun haji. Bukan rukun haji. Nanti seketika di Mina, di situ itu namanya rami lempar jamarah, dan di situ boleh langsung mencukur rambut. Boleh langsung, makanya tadi saya sedikit keliru antara tawaf dan cukur rambut itu tidak disyaratkan harus tertib. Boleh tawaf dulu kemudian cukur rambut, boleh cukur rambut dulu baru tawaf. Ini khusus di haji. Kalau di umrah tidak, umrah harus tawaf dulu baru kemudian sa'i dan cukur. La ilaha illallah, kemudian boleh cukur di sana langsung. Kemudian kata ulama, apabila seseorang sudah melakukan melempar jamarah itu, kemudian ia sudah mencukur, tiga perkara untuk tahallul, untuk sah tahallul itu 3 hal. Yang pertama tawaf, yang kedua lempar jamarah yang tadi, yang kemudian yang terakhir mencukur. Seseorang yang melakukan 2 dari 3 hal ini, 3 perkara ini sudah dinamakan tahallul pertama. Tahallul pertama. Dalam haji ada 2 tahallul. Ada tahallul pertama, ada tahallul yang kedua. Tahallul pertama terjadi sah tahallul pertama dengan melakukan 2 dari 3 perkara ini. Yang pertama tawaf, yang kedua cukur, yang ketiga lempar jamarah. Apabila seseorang sudah melakukan 2 dari 3 ini, maka sudah sah tahallul pertama. Tahallul pertama menghalalkan pakai parfum, pakai baju yang dijahit seperti ini yang melingkari badan, pakai peci. Itu sudah boleh dengan tahallul pertama. Belum adapun nikah di situ kan salah satu yang diharamkan ketika ihram nikah. Kita pengen nikah setelah 2 hal melakukan 2 perkara ini enggak boleh. Nanti kalau sudah melakukan tiga sudah. Lempar jamarah sudah, cukur rambut sudah, tawaf sudah. Itu sudah tahallul tsani, tahallul yang kedua. Kalau sudah tahallul yang kedua boleh melakukan apapun, enggak ada hal apapun lagi yang diharamkan karena ihram, sudah terbebas dari ihram. Itu tahallul di haji. Beda halnya tahallul di umrah. Tahallul di umrah ya setelah cukur tahallul. Tapi kalau di haji tahallul dibagi ada 2. Ada tahallul yang pertama, tahallul kedua. Tahallul pertama sah ketika melakukan 2 perkara dari 3. Yang pertama tawaf, yang kedua cukur, yang ketiga rami, lempar jamarah. Sedangkan seperti pertanyaan Baji kemarin, sudah lempar jamarah plus sudah mencukur. Kalau sudah mencukur boleh itu. Boleh setelah itu boleh pakai pakaian, boleh pakai parfum, boleh pakai peci bagi kita laki-laki, boleh pakai sendal, pakai sepatu bagi kita laki-laki, boleh, dibolehkan semua setelah melakukan lempar jamarah plus mencukur. Kalau belum cukur enggak boleh, baru lempar jamarah enggak boleh, cukur dulu. Setelah cukur nanti tawaf. Setelah tawaf satu lagi, artinya sudah melakukan 3 sekaligus, baru kita udah terbebas dari ihram 100%. Itu boleh nikah, boleh boleh berhubungan suami istri. Setelah itu. Ini yang menyangkut yang kemarin. Kita lanjutkan untuk sekarang pembahasan tentang rukun-rukunnya secara masing-masing. Jadi tentang pertama ihram, pembahasan kedua nanti wukuf, pembahasan ketiga. Jadi beliau membicarakan tentang syarat masing-masing dari rukun haji atau rukun umrah.
Al-mabhathul awal al-ihram. Pembahasan pertama tentang ihram. La ilaha illallah. Al-ihramu bil haji awil umrati huwa ar-ruknul awwalu fihima. Ihram baik haji atau umrah, dia itu adalah rukun pertama. Rukun pertama baik haji atau umrah adalah ihram. Wal maqsudu min al-ihram, adapun maksud dari ihram yaitu niyatud dukhul fil haji awil umrah. Apa maksud ihram? Ihram artinya niat memasuki melakukan haji. Niat malah memasuki untuk melakukan haji atau melakukan umrah. Itulah niat melakukan haji. Sama ihram sama persis seperti niat dalam salat. Nah, dalam salat dilakukan tanpa niat tidak sah. Begitu juga haji yang dilakukan tanpa ihram juga tidak sah. Wa huwa awwalu a'malil haji awil umrah, dan ihram adalah yang pertama dari segala amalan haji atau umrah. Nah, amalan pertama ketika mau melakukan haji atau umrah, rukun pertama adalah ihram. Yang pertama definisi ihram, makna al-ihram. Al-ihramu huwa ad-dukhulu fi hajjin aw umratin aw fihima ma'an. Ihram adalah memasuki melakukan haji. Nah, ini bagi orang yang melakukan haji saja. Atau memasuki untuk melakukan umrah bagi orang yang melakukan umrah saja. Au fihima ma'an, atau memasuki dalam melakukan haji dan umrah sekaligus. Ataupun ini namanya haji qiran. Haji, nanti ada tata cara melakukan haji ada 3. Boleh ifrad. Ifrad artinya kita berangkat ke Mekah tujuan haji dulu. Nanti selesai haji keluar dari tanah haram ke Masjid Aisyah terdekat yang tempat miqat terdekat. Situ kita niat ihram. Artinya berangkat dari kampung ke Mekah untuk melakukan haji pertama. Itu namanya ifrad. Mazhab Syafi'i itu yang paling baik, yang paling afdal. Yang kedua namanya haji tamattu. Haji tamattu artinya seperti kebanyakan orang Indonesia dari sini berangkat ke Mekah untuk melakukan umrah dulu. Nanti selesai umrah, sudah masuk waktu haji, baru dia niat ihram di Mekah untuk niat haji langsung, niat haji di sini. Nah, itu namanya tamattu. Artinya berangkat awalnya target untuk umrah, nanti setelah sampai di Mekah, nah di situ langsung niat niat umrah, niat haji nanti ketika sudah masuk waktu haji. Itu namanya haji tamattu. Yang ketiga haji qiran. Haji qiran artinya ketika masuk di miqat niat 2 sekaligus, haji plus umrah. Nanti melakukan satu saja, tawaf satu, wukuf satu, kemudian sa'i sekali, sa'i satu untuk 2 sekaligus. Jadi satu amalan umrah masuk dengan sendirinya. Nah, seperti ini kejadiannya seperti kita misalkan malam, paginya kita berjunub, Masya Allah, pagi Jumat berjunub. Kemudian nanti pas berangkat Jumat, kita pengen berangkat Jumat. Pas mandi, kita niat sekaligus. Ini niat mandi untuk mandi junub plus mandi sunnah berangkat Jumat. Nah, itu hukumnya dua-dua sah. Dua-dua sah. Nah, karena mandi untuk berangkat Jumat itu dia masuk dengan sendirinya ke mandi junub, tinggal niat. Itu namanya haji qiran, haji yang dibarengi antara haji dan umrah. Makanya di sini beliau menyampaikan au bihima ma'an, atau ihram dengan haji dan umrah sekaligus berbarengan. Nanti dia tawaf 7 kali untuk satu saja. Satu tawaf untuk haji dan umrah. Dan itu juga nanti harus bayar dam. Jadi tamattu dan haji qiran itu dua-duanya wajib dam. Dam 1 kambing dengan syarat-syaratnya. Wa yutlaqu ala niyati dukhul fi dzalika an-nusuk, dan dinamakan, dan ihram ini disebutkan untuk niat memasuki amalan itu, amalan ibadat haji dan umrah. Fal ihram huwa niyyah, maka ihram hakikatnya adalah niat. Apa maksud ihram? Ihram artinya niat haji atau umrah. Kemudian alasan dinamakan ihram, kenapa dinamakan ihram?
niat haji atau umrah namanya ihram. Wa summi bidzalik, dan dinamakan ihram imma liqtidaihi dukhul al-haram, karena ihram ini membutuhkan ataupun menuntut kita untuk memasuki tanah haram. Seseorang yang sudah ihram itu terpaksa harus masuk tanah haram. Bahkan kita udah niat ihram di kampung, niat ihram umrah, itu wajib berangkat untuk melakukan umrah. Kalau tidak, sampai kapanpun kita terlalu terikat dengan dengan ihram. Makanya alasannya kenapa ihram? Ihram menurut alasan ini, ihram ini diambil dari kata-kata haram, haram, tanah haram, Makkah atau Makkah. Jadi ihram, niat haji atau umrah dinamakan ihram karena niat ini menuntut kita untuk berangkat ke tanah haram untuk melakukan haji atau umrah. Yang kedua, alasan yang lain, أو لاقتضائه تحريم بعض الأمور التي تحرم به ما كان حلالا قبله. لا إله إلا الله. Alasan yang kedua dinamakan ihram karena ihram ini mengharamkan sebagian perkara yang dulunya halal. Kenapa namanya ihram? Karena niat ihram mengharamkan hal-hal yang sebelumnya halal. Seperti pakai pakaian jahit, dasarnya sebelum niat ihram halal. Tapi kemudian setelah ihram hukumnya haram. Makanya namanya ihram. Jadi niat yang fungsinya untuk mengharamkan sebagian perkara yang sebelumnya halal. Pakai peci bagi laki-laki dasarnya halal. Tapi ketika niat ihram berubah menjadi haram. Inilah dua alasan dinamakan ihram. Alasan pertama, karena ihram ini menuntut kita untuk berangkat ke tanah haram. Yang kedua, ihram ini menuntut kita untuk diharamkan hal-hal sebagian perkara yang sebelumnya halal. Nah, ini ihram. Seperti takbiratul ihram. Kenapa takbir di awal namanya takbiratul ihram? Karena fungsi takbir ini untuk mengharamkan sebagian perkara yang sebelumnya halal. Di luar salat kita boleh makan, di luar salat boleh ngobrol, di luar salat boleh bergerak banyak. Tapi giliran sudah Allahu Akbar, semua itu haram. Gak boleh ngobrol, gak boleh makan, gak boleh minum, dan gak boleh bergerak banyak-banyak yang bisa membatalkan salat. Sehingga takbir yang pertama namanya takbiratul ihram. Kenapa takbiratul ihram? Karena takbir Allahu Akbar itu berfungsi untuk mengharamkan sebagian perkara yang sebelumnya halal. La ilaha illallah. Kemudian kaifiyatul ihram. Bagaimana cara ihram? Ini yang perlu kita perhatikan sebelum ihram. Sebelum ihram ini semua kita perhatikan supaya ihram kita sah dan untuk mendapatkan pahala-pahala amalan beberapa yang disunnahkan ketika melakukan ihram. Yajibu qabla al-ihram an yatajarrada ar-rajulu an lubsil makhit min ath-thiyab wal hidha wa yalbisu izaran wa ridaan. Wajib sebelum niat ihram bahwa yatajarrada ar-rajul, jadi seorang laki-laki harus melepaskan dari memakai benda pakaian yang dijahit. Benda yang baju seperti ini, yang sarung, sarungnya. Makanya kalau nanti izar yang dimaksud yang dipakai buat haji itu, yang diputar-putar. Kalau sarung seperti ini nggak boleh ini. Karena sarung ini udah dijahit, udah mulai kurung, udah melingkari. Ini nggak boleh. Sama aja. Nggak boleh. Termasuk pakai ini apa namanya? Ini kancing. Pakai sini juga nggak boleh. Artinya tidak boleh memakai pakaian yang melingkari badan, Makanya kalau pakai sarung ini boleh, tapi jangan dipakai seperti ini, dilipat dari luar silahkan. Jadi tidak dikurung. Kalau dikurung nggak boleh.
Kalau misalkan sarung ini gede, itu dari luar langsung dilipat seperti kain biasa, kain yang dilipat-lipat, nah, itu boleh. Yang enggak boleh dimasukin di kurung seperti ini, enggak boleh. Marhaba. Kita dapat pakai ihram itu kan dari jatah lah ini. Pinggirannya dijahit. Enggak apa itu? Yang dijahit ini artinya yang enggak boleh pakaian yang melingkari badan karena dijahit seperti sarung ini. Kalau misalkan kita punya sarung panjang, bukan sarung sih, kayak kain. Kainnya memang panjang, tapi kan pinggirannya dijahit. Enggak apa itu? Gitu. Boleh. Yang enggak boleh pakaian yang melingkari badan, yang melingkari badan karena dijahit seperti ini. Nah, sarung kita punya ini melingkari badan karena dijahit. Kalau misalkan ini jahit kita lepas, kita gulung-gulung, nah, boleh. Jadi jangan salah paham bahwa semua benda pakaian yang dijahit, semua pakaian dijahit, ditenun dijahit, semua ada pakaian yang enggak ada, semua ada jahitan, baik di uji pinggirnya. Arti yang dijahit itu artinya pakaian yang melingkari badan. Nah, seperti kekurung, kayak sarung ini kekurung dan terkurung di sini karena dijahit. Coba kalau dilepas nih, kekurung lagi enggak kurung lagi. Nah, itu yang tidak dibolehkan. Dan enggak harus terjahit. Yang enggak boleh pakaian yang melingkari badan atau salah satu anggota badan, itu yang tidak boleh. Misalkan kita pakai sarung kaki. Nah, seperti sampai ke sini sarung kaki. Haram. Karena sarung kaki melingkari salah satu anggota badan. Ada sebagian yang dimaafkan, seperti gelang itu dimaafkan, cincin dimaafkan. Walaupun ini cincin melingkari salah satu anggota badan, yaitu jari tangan. Cuma ini dimaafkan. Seperti tali pinggang itu juga dimaafkan. Misalkan kita beli tali pinggang untuk mengeratkan sarung, itu juga dimaafkan. Ya. Kalau pakai tali sarung itu pakai tali boleh. Itu dimaafkan karena untuk menguatkan pakai tali pinggang misalkan. Iya, supaya enggak melorot dimaafkan. Termasuk sebagian ulama membahas tentang jam. Ini kan melingkari juga ini. Melingkari salah satu anggota badan. Nanti ada pembahasan insyaallah. Jadi yang pertama, kewajiban sebelum ihram itu harus dilepas semua. Sarung, kemudian pakaian seperti ini yang melingkari badan. Hal-hal yang diharamkan ketika ihram lepas dulu semua. Peci bagi kita laki-laki. Kalau perempuan cadar, enggak boleh perempuan pakai cadar ketika ihram. Termasuk hidha sepatu pas haji Pak Ustaz, boleh enggak boleh? Karena kenapa sepatu enggak boleh? Sepatu melingkari salah satu anggota badan, yaitu kaki. Makanya kalau haji atau umrah pakai apa? Sendal jepit. Nah, sandal jepit. Na'al bahasa Arab. Wa yalbasu izaran, dan saat itu dia sebagai penggantinya pakai izar. Izar itu bahasa Arab artinya kain yang dilipat-lipat. Dipalit-palit itu. Ya kayak kain ihram itu. Dipalit-palit, digulung, diikat. Itu namanya izar. Waridaan dan rida. Rida yang dimaksud rida yang digantung di leher. Enggak boleh menutup kepala. Laki-laki enggak boleh menutup kepala karena itu diharamkan bagi yang berihram. Wa yusannu ayyakuna abyadain, dan disunnahkan baik izar atau baju ihram lah. Sunnah lepas baju semua yang lain, pakai baju ihram, itu maksudnya. Kalau sekarang alhamdulillah semuanya aman, semua sudah disiapin. Baju ihram sudah ada, sarung sudah ada, kain sudah, tinggal jalan aja kita sudah. Wa yusannu ayyakuna abyadain, sunnah pakaian yang kita pakai baik izar, sarung yang kita lipat di bawah, atau rida untuk kita nutup badan, itu sunnah warna putih. Ya, baju ihram warna putih semua. Kemudian wa yalbasu na'lain, dan memakai sendal. Ini sendal yang maksud kayak sendal jepit.
Jangan sendal yang kayak sepatu yang nutup semua kaki ini. Lima thabata an Ibn Abbas radhiyallahu anhu, karena ada hadis yang warid dari Sayyidina Ibn Abbas, beliau berkata, "Wantalaqa Nabi, Nabi berangkat dari Madinah setelah ba'da tarajjala wa tadahhana, setelah beliau nyisir rambut, setelah beliau pakai minyak rambut, inilah sifat Rasulullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan kebersihan dan kerapian. Rasul kemanapun beliau pergi, hal yang tidak pernah ditinggalkan, pertama cermin, yang kedua sisir, yang ketiga siwak. Itu kemanapun Rasul pergi nggak pernah ditinggalkan, karena Rasul sangat memperhatikan kerapian. Itu jenggot Rasul disisir, sering disisir. Kalau kita jenggot besar tapi berkutu, itu nggak usah, mending dicukur. Jenggot besar tapi sampai berkutu, jangan kotor. Kadang-kadang rambut kita udah 2 bulan nggak dicukur, sampai ya Allah ya Rabbana. Rasul sallallahu alaihi wasallam, hal yang beliau lakukan setiap hari, yang pertama pakai minyak rambut, yang kedua nyisir rambut, nyisir jenggot. Termasuk yang Rasul lakukan pakai minyak di badan. Kalau sekarang hand body lah, kayak Vaseline. Tapi usahakan hand body yang dipakai jangan kayak Citra, terutama di sini ya, anggota wudu. Karena kalau di anggota wudu, kemudian kita berwudu keluar, dia itu bisa mengubah air, itu air jadi enggak sah sebagai untuk berwudu. Kayak Citra. Tapi kalau yang berbentuk minyak, kayak minyak zaitun, itu aman. Ini yang diusahakan, yang diperhatikan. Kalau yang berbentuk kayak Citra itu yang warna putih, itu kalau misalkan kita wudu terus air yang sampai di ini bisa berubah warnanya, rasanya ataupun baunya dengan sebab benda tadi Citra yang ada di anggota wudu, hukum air tadi bukan lagi air suci menyucikan, enggak boleh dipakai wudu, harus bersihkan dulu itu baru pakai air lain. Kalau Citra. Tapi mending ya pakai minyak zaitun. Alhamdulillah sekarang semua ada, tinggal beli di pasar untuk menjaga kulit supaya lembab. Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan yang hal-hal seperti itu. Yang pertama, Rasul parfum, beliau pakai terus parfum. Kemudian beliau terus membawa sisir untuk nyisir rambut, nyisir jenggot, dan selalu memakai minyak-minyak di badannya, di rambutnya, supaya kelihatan rapi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kadang-kadang rambut udah 3 bulan nggak pernah dicukur, bulu ketiak udah 5 bulan nggak dicukur, naudzubillah min dzalik, bau ya subhanallah. Rasul tidak, Rasul sangat memperhatikan kerapian, kebersihan. Malahan disebutkan dalam sebagian hadis, ketika Rasul berdoa, pernah satu ketika beliau ngangkat tangan sampai ke atas, sampai kelihat. Ini kata sahabat, saya melihat ketiak Rasulullah kayak mahkota, putih, bersih. Kalau ketiak kita ya subhanallah, udah hitam, berbulu, nggak dicukur berbulan-bulan, udah jadi lembungnya setan di situ. Rasul enggak, kata sahabat, ini riwayat sahabat. Rasul pernah, kata beliau, berdoa. Rasul biasanya berdoa kadang-kadang seperti ini, kadang-kadang seperti diangkat tangan. Disebutkan sahabat, saya pernah melihat Rasul sampai ngangkat tangan kita berdoa, saking panjang ngangkat, kelihatan ketiaknya, ibit bahasa Arab, dan melihat ibit Rasulullah putih, bersih, Masya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Itu sangat dianjurkan, diperhatikan kebersihan, kerapian, karena itu adalah anjuran Rasulullah. Seperti di sini disebutkan, kata Sayyidina Ibn Abbas, Rasul berangkat dari Madinah ba'dama tarajjal. Tarajjal itu nyisir rambut. Nyisir rambut, nyisir jenggot. Waddahan, dahan artinya pakai minyak di rambut, pakai minyak di badan, biar kelihatan lembab, kulit lembab, bagus. Ini kadang-kadang kita kulit kalau diginiin kayak kulit buaya. Kayak kulit buaya, kayak orang enggak pernah mandi. Nauzubillah min dzalik. Enggak pakai minyak, boleh minyak zaitun atau sekarang hand body banyak. Itu bagian dari hal
yang selalu diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sunnah, pakai minyak rambut sunnah, pakai minyak di badan sunnah, biar lembab, biar untuk kelembaban. Kalau mungkin kalau sekarang pakai minyak enggak suka, boleh yang lebih mahal, yang bagus, yang wangi. Wala bisa izarahu wa ridaahu, dan Rasul berangkat dari Madinah setelah memakai izar, pakai sarung dan memakai rida. Sarung yang maksud tadi bukan sarung seperti ini ya, bukan sarung kurung, tapi sarung di depan. Insyaallah besok kita lanjutkan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, iftah lana futuhal 'arifin. Walhamdulillahi rabbil alamin.